saya Anggitya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau Cost Volume Profit Analysis dan biasa disebut dengan CVP adalah metode untuk menganalisis hubungan antara biaya, volume, dan laba perusahaan. Analisis ini berguna untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan mengambil keputusan bisnis. Seperti yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi. Yang keempat, mengamati dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas. Yang kelima, mengamati dampak kenaikan harga terhadap laba. Analisis CVP didasarkan pada keterkaitan antara biaya variabel per unit produk, total biaya tetap, besarnya harga jual, dan tingkat output. Dengan memahami hubungan tersebut, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVP memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, mengetahui titik impas analisis. CVP dapat membantu perusahaan mengetahui berapa banyak unit yang harus dijual untuk menutupi semua biaya atau mencapai margin laba minimum. Yang kedua, membantu perencanaan dan penganggaran. Analisis CVP dapat membantu manajemen dalam membuat peramalan penjualan, produksi, biaya, dan laba rugi. Yang ketiga, mengembangkan strategi penetapan harga. Analisis CVP dapat membantu bisnis menetapkan harga yang memaksimalkan laba dan tetap kompetitif. Yang keempat, mengevaluasi potensi keuntungan. Analisis CVP dapat membantu perusahaan mengevaluasi potensi keuntungan dari berbagai pilihan operasional. Yang kelima, menilai risiko. Analisis CVP dapat membantu perusahaan menilai risiko dengan menunjukkan seberapa sensitif laba terhadap perubahan biaya dan volume penjualan. Yang keenam, pengendalian biaya. Analisis CVP dapat membantu bisnis berfokus pada area di mana pengurangan biaya akan berpengaruh pada peningkatan laba. Halo semuanya, saya Orin. Saya merupakan pemateri kedua dari kelompok 4 dan materi yang akan saya bahas adalah mengenai analisis biaya, volume, dan laba dengan pendekatan secara grafis dan matematis. Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai hubungan antara biaya, volume, dan laba atau cost, volume, profit dapat dilakukan melalui penggambaran secara visual. Penyajian secara grafis ini dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Hal itu juga dapat membantu mereka memahami dengan cepat dampak kenaikan atau penurunan penjualan terhadap titik impas. Jadi, titik impas itu apa sih? Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita harus memfokuskan pada laba operasi terlebih dahulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membahas cara untuk menentukan titik impas, dan kemudian melihat bagaimana pendekatan kita dapat dikembangkan untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang ditargetkan. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan dalam kurung harga dikali jumlah unit terjual dikurang dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurang dengan total biaya tetap. Nah, persamaan laba operasi tadi itu bisa kita masukkan ke dalam grafik laba volume atau profit volume graph yang menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan volume penjualan. Agar pembahasan ini bisa lebih mudah untuk dimengerti, saya akan memasukkan data sederhana sebagai berikut ke dalam persamaan laba operasi yang akan menjadi seperti ini. Jika persamaan laba operasi ini dimasukkan ke dalam grafik, maka akan menjadi sebagai berikut. Dalam grafik laba volume ini, sumbu vertikal digambarkan dalam bentuk dolar dan sumbu horizontal digambarkan dalam unit yang terjual. Seperti yang sudah diilustrasikan pada grafik ini, bisa kita lihat bahwa titik impas atau laba 0 itu digambarkan dengan 20.0 dan laba dari penjualan digambarkan dengan titik 40,100.
Laba yang berkaitan dengan penjualan 40 unit dapat dibaca melalui grafik dengan 1. Membuat garis vertikal dari sumbu horizontal ke garis laba, dan 2. Membuat garis horizontal dari garis laba ke sumbu vertikal. Namun, meskipun grafik volume laba ini sangat mudah untuk diinterpretasikan, grafik ini tetap gagal dalam mengungkapkan bagaimana biaya berubah ketika volume penjualan berubah. Terdapat sebuah pendekatan yang lebih alternatif dalam membuat grafik yang dapat menyediakan rincian ini, yaitu dengan menggunakan grafik kedua atau grafik biaya volume laba atau Cost Volume Profit Graph. Grafik ini menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, garis total pendapatan dan garis total biaya. Kedua garis ini disajikan masing-masing dengan dua persamaan berikut. Yang pertama adalah pendapatan sama dengan harga dikali unit, kemudian persamaan yang kedua, total biaya sama dengan biaya per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Dengan menggunakan contoh data sederhana yang sebelumnya, persamaan pendapatan dan biayanya dapat digunakan sebagai berikut. Untuk menggambarkan kedua persamaan tersebut ke dalam grafik yang sama, sumbu vertikal akan diukur dalam dolar, sedangkan sumbu horizontal akan diukur dalam jumlah unit yang terjual. Dan kemudian grafik itu akan jadi sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa garis total pendapatan dimulai pada titik 0 dan meningkat dengan kemiringan yang sama dengan harga jual per unit dengan kemiringan sebesar 10. Demikian juga dengan garis total biaya yang memotong sumbu vertikal pada sebuah titik yang sama dengan total biaya tetap dan meningkat dengan kemiringan yang sama dengan biaya variabel per unit, yaitu dengan kemiringan sebesar 5. Teman-teman, perhatikan, jika garis total pendapatan berada di bawah garis total biaya, maka akan muncul daerah rugi. Demikian juga, jika garis total pendapatan berada di atas garis total biaya, maka akan muncul daerah laba. Titik di mana garis total pendapatan dan total biaya berpotongan adalah titik impas. Untuk mencapai titik impas, perusahaan harus menjual minimal 20 unit dan dengan demikian akan memperoleh total pendapatan sebesar $200. Halo, saya Asri Janti sebagai materi ketiga, dan di sini saya akan membahas mengenai dampak dari bauran penjualan atau sales mix. Nah, sebelum masuk ke inti pokok bahasan, teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu bauran penjualan? Belum tahu kan? Jadi pada umumnya, bauran penjualan mengacu pada proporsi penjualan yang dihasilkan oleh satu produk dari total penjualan perusahaan. Bauran penjualan digunakan untuk menentukan produk mana yang berkinerja baik dan produk mana yang menurun, sehingga penyesuaian inventaris dapat dilakukan di kemudian hari. Bauran penjualan terdiri dari berbagai kombinasi elemen pemasaran, seperti produk, harga, tempat, promosi, yang digunakan perusahaan untuk mencapai target pasar dan meningkatkan penjualan. Lanjut ke inti bahasan mengenai dampak dari bauran penjualan. Dampak yang pertama yakni peningkatan volume penjualan. Dengan mengoptimalkan elemen-elemen bauran penjualan, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualannya. Strategi promosi yang tepat dan distribusi yang efektif dapat menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan minat beli. Dampak yang kedua yakni meningkatkan loyalitas pelanggan. Bauran penjualan yang fokus pada kualitas produk dan layanan jual yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan ini mendorong loyalitas pelanggan, sehingga mereka akan cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dampak yang ketiga yakni daya saing yang lebih baik. Dengan menggunakan harga yang kompetitif dan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat bersaing dengan pesaingnya di pasar. Ini membantu meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Kemudian dampak yang keempat yakni meningkatkan profitabilitas. Elemen bauran penjualan seperti penetapan harga yang tepat dapat mempengaruhi profitabilitas. Strategi harga yang baik, misalnya menggunakan strategi skimming atau penetrasi, dapat membantu perusahaan memaksimalkan margin keuntungan dan menutupi biaya operasional. Selanjutnya, pengelolaan stok yang lebih baik. Keputusan mengenai distribusi dalam bauran penjualan membantu perusahaan untuk mengelola stok barang dengan lebih efisien. Distribusi yang baik mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Selanjutnya,
Mengatasi tantangan pasar, perusahaan dapat menyesuaikan bauran penjualannya untuk mengatasi tantangan pasar, seperti perubahan preferensi konsumen atau tren ekonomi. Misalnya, dengan menyesuaikan strategi promosi saat daya beli konsumen menurun. Dan yang terakhir, efisiensi biaya pemasaran. Dengan merancang bauran penjualan yang terintegrasi dan saling melengkapi, perusahaan dapat mencapai target pasar secara lebih efisien. Misalnya, kombinasi antara pemasaran digital dan konvensional memungkinkan perusahaan menjangkau pasar dengan biaya yang lebih rendah. Halo, saya Naila Andini sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang analisis biaya, volume, dan laba untuk bauran produk. Nah, materi sebelumnya kan sudah dibahas tentang satu produk aja. Terus gimana nih kalau perusahaan itu memproduksi lebih dari satu produk? Bisa, kita pakai analisis multi produk. Untuk menjelaskannya, kita langsung pakai contoh ilustrasi ya. Nah, di sini diketahui PT ABC menjual dua jenis produk, yaitu pupuk NPK dan pupuk TSP. Harga jual masing-masingnya yaitu 400 dan 800. Perusahaan yakin bisa menjual pupuk NPK sebanyak 1.200 unit dan pupuk TSP 800 unit. Kira-kira begini nih perhitungan pelaporan sektornya. Untuk penjualan sebesar itu, perusahaan akan memperoleh laba operasional sebesar 153.750. Nah, gimana kalau perusahaan ngerencanain unit penjualan yang berbeda supaya bisa mencapai laba yang ditargetkan? Untuk mencapai laba yang ditargetkan pada unit penjualan yang berbeda, kita perlu pakai sales mix atau bauran penjualan. Maksudnya, kita hitung berdasarkan perbandingan penjualan masing-masing produk. Misalnya, pupuk NPK dijual 400 unit, sedangkan pupuk TSP dijual 600 unit. Nah, berarti sales mix PT ABC untuk menjual kedua produknya adalah 2:3. Kita balik lagi ke soal yang tadi. Diketahui bahwa unit terjual untuk pupuk NPK adalah 1.200 unit, sedangkan unit terjual yang pupuk TSP adalah 800 unit. Nah, untuk menghitung sales mix, kita pakai bantuan tabel biar lebih mudah. Jadi, di kolom pertama ada nama produk, di kolom kedua ada harga per unit masing-masing produk, dan di kolom ketiga ada variable cost atau unit cost masing-masing produk. Nah, dari harga per unit dan variable cost per unit, kita bisa peroleh nih berapa margin kontribusi masing-masing produk. Lalu, kita tinggal kalikan aja margin kontribusi dan sales mix masing-masing produk untuk memperoleh marginnya. Maka kita akan peroleh total marginnya yaitu 625. Nah, sekarang kita hitung berapa BEP-nya. Kita hitung dengan rumus BEP per pack berdasarkan sales mix. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan total margin. Biaya tetapnya kita masukkan biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Sedangkan untuk total marginnya adalah 625 yang kita hitung tadi. Maka akan diperoleh BEP per pack adalah 154 unit. Sekarang kita kalikan BEP per pack ini dengan masing-masing sales mix produk tadi. Untuk BEP pupuk NPK, sales mix-nya 3, lalu kita kalikan dengan BEP per pack yakni 154, sehingga diperoleh 462 unit. Nah, untuk BEP pupuk TSP, sales mix-nya 2, lalu kalikan dengan 154, maka akan diperoleh 308 unit. Nah, dari sanalah kita bisa mengetahui berapa BEP masing-masing produk. Untuk memperoleh BEP pupuk NPK harus dijual sebanyak 462 unit, sedangkan pupuk TSP harus dijual sebanyak 308 unit. Nah, sekarang saatnya kita buktikan apakah memang benar akan mencapai BEP jika dijual sebanyak 462 unit untuk pupuk NPK dan 308 unit untuk pupuk TSP. Jadeng! Ternyata memang BEP guys.